وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan kajian atau pembahasan dari kitab Al-Jannah wan Nar, kajian tentang surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita masih membahas tentang dosa-dosa yang akan menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka. Ya, kendati pun dosa-dosa itu tidak menyebabkan pelakunya kekal di dalam neraka. Namun sebagai seorang muslim, kita tetap harus mengkhawatirkan, kita harus tetap takut ya kepada dimasukkan kita ke dalam neraka, karena sesungguhnya azab di dalam neraka itu sangat keras, sangat pedih, sangat menyakitkan. Aliyadzubillah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dosa-dosa besar yang ke-11 yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Apakah itu? Al-Hadi Asyar yang ke-11 adalah Al-Kasiyatul Ariyatu Walladina yajliduna zuhuran nas, yaitu Al-Kasiyat, wanita-wanita yang menggunakan pakaian, wanita-wanita yang berpakaian namun Al-Ariyat, ya, tetapi dia tetap menampakkan, memperlihatkan yaitu auratnya. Dan walladina, dan orang-orang yang yajlidu, ya, orang-orang yang mencambuk, orang-orang yang memukul dengan cemeti zuhur, yaitu punggung-punggung annas, manusia. Jadi dosa yang menyebabkan pelakunya dimasukkan ke dalam neraka di dalam bab ini adalah dua kelompok. Yang pertama adalah wanita-wanita yang mereka itu berpakaian tetapi pada hakikatnya masih telanjang, masih menampakkan auratnya. Dan yang kedua adalah ya orang-orang yang suka, orang-orang yang terbiasa memukul dengan cambuk, dengan cemeti, atau mencambuk ya punggung-punggung orang, yaitu dengan cemeti tersebut, ya, untuk menunjukkan bahwa dia adalah orang atau penguasa yang zalim. Aliyadzubillah. Minal asnafil lati taslan nara al-fasiqatul mutabarrijatul lawati yaftina ibadallah wa la yastaqimna ala ta'atillah. Jadi di antara golongan atau kelompok yang akan masuk ke dalam neraka adalah yaitu al-fasiqat, wanita-wanita yang fasik, wanita-wanita yang gemar ya melakukan tabarruj, yaitu bersolek-molek, berdandan, ya, baik itu dengan riasan-riasan, dengan make-up atau pakaian-pakaiannya yang dirubah sedemikian rupa. Allawati, yang mereka itu yaftinna, yang mereka itu suka menimbulkan fitnah,
menimbulkan syahwat kepada hamba-hamba Allah. Wala yastaqimna, dan mereka tidaklah beristiqomah, mereka tidak lurus ya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu, ini adalah merupakan calon penghuni neraka, wanita-wanita yang bakalan ya masuk ke dalam neraka, yaitu adalah wanita-wanita yang disebut sebagai seorang wanita yang fasik, di mana wanita ini gemar berdandan, bersolek-molek, ya, yang menimbulkan fitnah, yang menimbulkan syahwat, yang menimbulkan keinginan yang tidak baik bagi hamba-hamba Allah dari kaum laki-laki. Dan mereka pun, wanita-wanita ini tidak istiqomah, tidak konsisten di dalam mentaati Allah Azza wa Jalla. Faqat, maka sungguh-sungguh rawa telah meriwayatkan Abu Hurairah, maka sungguh-sungguh Abu Hurairah radhiyallahu an telah meriwayatkan anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Ada dua golongan, ada dua kelompok manusia, di mana mereka adalah min ahlinar, mereka itu adalah merupakan calon penghuni neraka, mereka adalah penghuni neraka, mereka adalah penduduk neraka. Lam arahuma, yang aku tidak melihat, yang aku tidak pernah melihat, yang aku tidak berkeinginan untuk melihat dua kelompok manusia tersebut. Siapakah dua kelompok orang yang mereka adalah merupakan calon penghuni atau bakal masuk ke dalam neraka itu, di mana Rasulullah nanti tidak mau melihat dan Nabi juga tidak pernah melihatnya? Yang pertama adalah kaumun ma'ahum siyatun, yaitu suatu kaum, sekelompok orang yang mereka itu ya memiliki, yang ada bersama mereka itu siyatun, cemeti-cemeti atau cambuk-cambuk, ka'aznabil bakar, ya laksana atau seperti ekornya, yaitu al-bakar, yaitu sapi. Ya, ekor sapi itu mengibas ke kanan ke kiri. Cuma kalau sapi itu mengibas ke kanan kiri adalah untuk mengusir, yaitu serangga, lalat, nyamuk atau yang sejenisnya. Tapi orang-orang yang ini disebutkan memiliki atau selalu membawa cemeti, ia adalah untuk menyakiti, untuk menakut-nakuti ya orang-orang yang berlawanan dengan dia. Ya. Jadi adalah suatu kaum yang mereka memiliki atau yang ada bersama mereka cambuk-cambuk atau cemeti seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, di mana mereka itu suka memukul, mereka suka mencambuk ya manusia dengan cemeti-cemeti atau dengan cambuk-cambuk tersebut. Yang kedua adalah wanisaun kasiyatun ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tetapi ariyat, menampakkan auratnya, menampakkan tubuhnya. Mumilatin mailat, mereka itu berlenggak-lenggok, ya mereka itu berjalan, ya melenggak-lenggok, ya menunjukkan, ya menampakkan, memperlihatkan auratnya. Ru'usuhunna, di atas kepala-kepala mereka, ya yaitu rambut-rambut mereka, sanggul-sanggul mereka, ka'asnimatil bukhti, seperti atau laksana punuk, ya unta yang berjalan miring, ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, ya seperti punuk, yaitu ada ya benjolan ya di atas pundak ya unta, di mana orang biasa duduk itu nanti sambil memegang punuk itu, ya ada yang punuk satu atau punuk dua, itu yang namanya unta itu. Nah tapi di sini adalah ya di mana di kepala mereka, yaitu rambut-rambut mereka disanggul itu seperti yaitu punuk-punuk unta yang miring. La yadkhulna, mereka para wanita ini tidak akan masuk al-jannah, ke dalam surga. Bahkan wala yajidna rihaha, mereka tidak akan mendapatkan, mereka tidak akan menjumpai, mereka tidak akan mencium wewangian surga. Padahal wa inna rihaha, padahal wewangian surga itu
la tujadu, benar-benar dapat dirasakan, dapat dijumpai, dapat dicium, min masyarati kada wa kada, dari jarak sekian dan sekian, saking jauhnya itu masih bisa dicium. Nah ini mencium baunya saja, mencium wawanginya saja tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Baihaqi, dan juga Imam Ahmad. Qala Al-Qurtubi fil ladina mahum kadna bil baqar, berkata Imam Al-Qurtubi berkenaan dengan orang-orang yang ada bersama mereka yang mereka suka membawa cemeti-cemeti atau cambuk-cambuk seperti ekor, yaitu sapi. Kata beliau, wa hadhihi sifat lisyat musyahadah indana bil maghrib ilal an. Jadi cambuk semacam ini, ya, sifat cambuk semacam ini itu sekarang ya masih dapat disaksikan ya oleh kita bil maghrib, di daerah Maghrib, yaitu daerah Maroko. Ya, jadi kalau menurut Imam Qurtubi pada masa itu, pada masa Imam Al-Qurtubi, ya, jadi penggambaran tentang cambuk-cambuk yang dipergunakan untuk ia mencambuk, untuk menyiksa manusia, yaitu dijumpai saat itu di daerah Maroko, di daerah Maghrib. Itu kata Imam Al-Qurtubi. Kemudian qala Siddiq Hasan Khan rahimahullah berkata, muakiban, mengomentari atau menanggapi ala qaulil Qurtubi, atas perkataan Imam Qurtubi. Jadi menanggapi perkataan Imam Qurtubi, ya Syekh ya Siddiq Hasan Khan memberikan komentar, bal huwa musyahadun fi kulli makanin wa zaman, bahkan sebenarnya ini dapat disaksikan, ya, fenomena ini dapat dilihat, disaksikan di setiap tempat dan waktu. Jadi bukan hanya di Maroko saja, bukan hanya zaman Imam Qurtubi saja. Ya, di setiap masa akan selalu ada ya orang-orang yang mempergunakan kekerasan, apakah dengan cambuk ya dan yang lain-lainnya. Dan bukan hanya di Maroko, di berbagai macam daerah, termasuk barangkali negeri kita. Yang kita kenal di zaman dahulu bagaimana tuan-tuan tanah, ya, bagaimana penguasa-penguasa pada masa itu, mereka tidak segan-segan mencambuk, mereka tidak segan-segan menyiksa, ya, mengintimidasi rakyat saat itu, ya, ketika melawan atau tidak menuruti perkataan mereka. Bahkan tak jarang rakyat itu dibunuh, ya, diculik, dan bahkan tidak diketahui rimbanya setelah diculik. Nah, itu bisa kita lihat. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan selalu ada. Dan zaman sekarang pun barangkali kita bisa lihat, ya, orang-orang yang memiliki uang, kekuasaan, memanfaatkan lembaga-lembaga, memanfaatkan preman-preman, memanfaatkan aparat-aparat barangkali, ya, untuk menakut-nakuti rakyat. Ketika dirampas tanahnya, dikuasai lahannya, ya, dan seterusnya, sehingga rakyat takut, sehingga orang-orang yang tadinya memiliki tanah lalu kemudian mereka terusir. Ya, mereka tidak lagi memiliki ladang, tidak lagi memiliki sawah untuk mereka garap, karena diambil oleh orang-orang yang punya uang atau orang-orang yang punya kekuasaan. Nah, zaman sekarang barangkali tidak menggunakan cambuk atau cemeti, tapi menggunakan orang, menggunakan tenaga bayaran, menggunakan senjata api misalnya, dan seterusnya. Ya, tapi tipenya sama, adalah memberikan gangguan kepada orang-orang yang lemah. Nah, orang-orang seperti ini kelak, aliyadzubillah, kita berlindung dari Allah. Dan saya ingatkan juga kepada saudara-saudaraku yang memiliki harta dan kekuasaan, ya, hendaklah menghentikan, karena ini adalah merupakan penyebab orang yang melakukannya itu dimasukkan ke dalam neraka. Saudara-saudara percaya atau tidak, yakin atau tidak, ya, pasti apa yang disebutkan oleh Rasulullah akan terjadi. Jangan menyesal kalau itu sudah terjadi nanti di hari kiamat. Apalagi kita sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa hari berbangkit, hari pembalasan itu ada. Ya, amalan sekecil apapun akan dibalas, baik yang baik ataupun yang buruk. Ya, apalagi ini menyangkut masalah yaitu nyawa, menyangkut masalah darah. Ya, alhamdulillah. Nah, itu. Dan bahkan lagi kata Syekh Siddiq Hasan Khan, wa yazdadu yauman fayauman 'indal umara wal a'yan. Ya, kata beliau, dan jumlahnya itu,
ya wa yazdadu, jumlahnya itu bertambah yauman fayoman, dari hari ke hari, ya bukan berkurang, baik itu indal umara, yaitu di kalangan para pemimpin, di kalangan para pejabat, di kalangan para tuan tanah, ya orang-orang yang berduit, wal a'yan, dan juga pribadi-pribadi. Ya, bertambah terus, jadi bukan makin berkurang. Ya, orang-orang yang sewenang-wenang, orang-orang yang zalim, ya, yang mereka itu berkuasa, mereka itu memiliki harta dengan menggunakan kekerasan, dari hari ke hari makin bertambah. Fa na'udzubillahi min jami'i ma karahahullah, maka kita berlindung kepada Allah dari semua apa yang dibenci, dari apa yang tidak disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Aku berkata, ya, itu maksudnya penyusun kitab ini, Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar. Wala zilna nara hadasin fa minan nas fi kasirin minad diyar yajliduna absharan nas fataban haula wa amsalahum. Bahkan senantiasa kita akan melihat kelompok ini di antara manusia. Jadi akan selalu ada, banyak kita jumpai di berbagai macam daerah, negara, provinsi, pokoknya banyak lah. Ya, bahkan kemudian di berbagai macam pelosok, ya, manusia jenis ini di kebanyakan dari daerah-daerah di mana mereka yajlidun, mereka itu mencambuk, mereka memukul dengan cemeti, yaitu absyar, kulit-kulit manusia. Fataban lihaula, maka kebinasaanlah bagi mereka, wa amsaluhum, dan orang-orang yang semisal mereka, aliyadzubillah. Nah, orang-orang seperti ini akan ada selalu. Ya, sekarang saja kita masih menyaksikan orang-orang yang sok memiliki kekuasaan, dengan kekuasaannya, dengan orang-orang bayarannya, dengan jawara-jawaranya, dengan preman-premannya, ya, lalu menakut-nakuti orang, ya, untuk dikuasai sebagian harta manusia, tanah-tanah manusia dikuasai, dan begitulah seterusnya. Dan ini tidak akan berhenti, karena setiap ada di dalam ayat suatu perintah, maka akan ada orang-orang yang tidak menjalankannya. Begitupun kebalikannya, ketika ada larangan, pasti akan selalu ada orang-orang yang melanggarnya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang dari perbuatan zalim, ya, bahkan juga Rasulullah mengharamkan perbuatan zalim, maka akan senantiasa ada orang-orang yang senantiasa berbuat zalim kepada orang lain. Nah, itu kelompok pertama yang akan menjadi penghuni neraka, aliyadzubillah, yaitu orang-orang yang memiliki alat untuk menyiksa, apakah itu cemeti atau yang lain-lainnya, yaitu untuk memukul, ya, untuk mencambuk, ya, orang-orang yang tidak sepakat, orang-orang yang dia tidak sukai. Ya. Ya, kemudian wal kasiyatul ariyat, adapun wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kasiratun, banyak sekali fi zamanina, di zaman sekarang kita ini. Di zaman kita sekarang banyak. Ya, sebagian dijelaskan. Wala allahu lam yasbik an intasharat ya fitnatuhunna kamastansharat fi zamanina. Ya, barangkali wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang ini sungguh-sungguh telah tersebar luas fitnah mereka, sebagaimana di zaman kita sekarang ini juga sudah tersebar luas. Wahunna, dan mereka itu ala na'til ladzi wasafahul rasul, dan mereka ini adalah, ya, mereka ini berdasarkan kepada sifat yang tadi disifatkan oleh Rasulullah SAW, kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilat. Mereka itu adalah wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang atau menampakkan aurat. Mereka berjalan berlenggak-lenggok, ia menampakkan aurat mereka. Ru'usuhunna, kepala-kepala mereka, ya, atau rambut-rambut kepala mereka yang bersanggul itu ka'asnibatil bukhti, seperti punuk-punuk unta al-ma'ilah yang miring. Inilah dua kelompok, aliyadzubillah, yang akan menjadi penghuni neraka. Nah, kita yakin atau tidak yakin, ya, percaya atau tidak percaya, siap atau tidak siap, ya, nanti, ya, mereka yang disifatkan, mereka yang digambarkan oleh Rasulullah ini akan menjadi penghuni neraka.
Nah, yang pertama yang disebutkan di dalam hadis ini ya adalah berkenaan dengan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Yang dimaksudkan ini adalah wanita berpakaian. Mereka berpakaian ditutup seluruh tubuh mereka itu dengan kain, tetapi kainnya tipis sehingga masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh mereka. Kalau mereka berada di cahaya, kelihatan bahagian tubuh mereka. Atau mereka berpakaian tetapi pakaian sempit, ya, sehingga bahagian-bahagian tubuh tertentu itu ngecap, ya, masih terlihat, yaitu anggota-anggota tubuh mereka, ya, sehingga menimbulkan fitnah, ya, bagi lawan jenis. Dan bahkan bukan hanya itu sekarang, ya, bukan hanya sekedar ya mereka berpakaian tapi pakaiannya tipis, bukan hanya sekedar mereka memakai pakaian yang sempit, bukan hanya itu. Bahkan mereka menyengaja, ya, walaupun mereka menggunakan jilbab, walaupun mereka mengenakan pakaian muslimah gitu kan, tetapi mereka berjoget-joget. Apakah itu di TikTok misalnya, atau apakah itu di YouTube barangkali. Ya, sehingga ketika melakukan gerakan-gerakan, ya, menampakkan bahagian-bahagian tubuh mereka. Kalau orang-orang kafir, ya mereka, ya, seperti itu memang kondisi keadaannya. Mereka tidak percaya barangkali dengan adanya hari pembalasan, atau barangkali mereka memang tidak memahami, ya, hal-hal seperti ini. Tapi umat Islam sudah diperintahkan, ya, agar menutup aurat. Kaum muslimin itu sudah diajarkan, ya, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabat wanita, yaitu Asma binti Abi Bakr, dan dia adalah merupakan saudari daripada istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata kepada Asma, "Ya Asma, innal mar'ata idza balagatil mahid." Wahai Asma, sesungguhnya wanita itu idza balagatil mahid, kalau sudah mencapai balik, ya, atau sudah haid, maksudnya wanita itu kalau sudah haid, maksudnya sudah mencapai usia balik, lam yaslah ayyura minha, tidak dibolehkan, tidak layak nampak darinya itu ilahada, kecuali ini. Tidak boleh wanita itu kalau sudah haid, sudah balik itu nampak auratnya, kecuali ini. Kemudian wa asyara ila wajhihi wa kafaihi, ya, dan beliau mengisyaratkan kepada wajah dan kedua telapak tangannya. Nah itu, ya, jadi itulah yang dipesankan oleh Rasulullah kepada putrinya, yaitu Abu Bakar, Asma binti Abi Bakrin, ya, bahwa wanita itu kalau sudah haid tidak boleh tampak auratnya, tidak boleh kelihatan auratnya, tidak boleh menonjolkan auratnya, tetapi hendaklah menutup, ya, dari pandangan lawan jenis, ya, yang dibolehkan hanya telapak tangan dan wajah. Dan itu pun, ya, para ulama lebih menekankan kepada menutup bahagian kepala juga, ya, sebagaimana bisa dilihat dalam kitab Jilbabul Mar'ah susunan Syekh Al-Albani rahimahullah, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lain. Itu, ya. Jadi nah, dalil pertama yang bisa kita dalam hadis, dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang memerintahkan kepada kaum wanita untuk menutup aurat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya adalah surat An-Nur, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Al-ayah. Katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka, hendaklah mereka menjaga, memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali apa-apa yang nampak. Kemudian kita ambil wal yadribna bi khumurihinna, mereka hendaklah merendahkan khimar-khimar mereka, kerudung-kerudung mereka, sampai kepada juyubid, sampai kepada saku-saku baju mereka. Jadi hendaklah mereka mengulurkan khimar-khimar mereka, kerudung-kerudung mereka. Nah, itulah dari dalam ayat Quran yang memerintahkan kepada kaum wanita
ya mereka adalah orang-orang yang beriman, agar menutupkan jilbab-jilbab mereka, khimar-khimar mereka, ya menutupi anggota tubuh mereka, ya sampai kepada saku-saku baju mereka. Begitu juga dalam ayat yang lain Allah Jalla wa Ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, dan juga kepada wanita-wanita, ya laki-laki beriman, istri-istri orang-orang beriman, hendaklah mereka yudnina, yaitu merendahkan, mengulurkan atas mereka min jalabibihinna, yaitu jilbab-jilbab mereka. Jadi wanita-wanita mukmin diperintahkan oleh Allah ya untuk menggunakan jilbab, memakai pakaian muslimah, dan itu juga dengan memenuhi persyaratan, diantaranya tidak tipis, kemudian tidak ketat, tidak sempit, dan beberapa yang lain yang bisa dilihat dalam kitab-kitab ya berkenaan dengan masalah ini. Nah itulah, jadi berdasarkan kepada ayat ini, menutup aurat, memakai pakaian muslimah, tidak menampakkan aurat, ini adalah perkara yang diperintahkan. Maka jikalau ada wanita-wanita ya mereka itu berpakaian tetapi masih menonjolkan, masih memperlihatkan sebahagian daripada anggota tubuh mereka sehingga menimbulkan fitnah kepada kaum laki-laki, ya maka sebagaimana disebutkan tadi dalam hadis pertama yang kita baca, mereka adalah merupakan penghuni-penghuni neraka, aliyadzubillah. Maka hendaklah kita menjaga istri-istri kita, menjaga putri-putri kita, dan kita perintahkan kepada menantu-menantu perempuan kita agar mereka menutup aurat mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang sempurna, agar mereka terhindar dimasukkan ke dalam neraka. Inilah kewajiban kita sebagai suami, sebagai orang tua, dan kita nasihati menantu kita lewat anak-anak laki-laki kita agar mereka juga menutup aurat mereka. Ya, dan ayat-ayat ataupun hadis-hadis atau dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah kewajiban menutup aurat, menjaga aurat itu banyak sekali. Maka kita tidak hanya sekedar menutup aurat, ya, tetapi diperhatikan juga menutup itu dalam arti yang sebenarnya, yaitu tidak tipis, ya, yang akhirnya masih membayang ya sebahagian daripada aurat kita, atau kita tidak dalam kondisi sempit, ya, sehingga menonjolkan bahagian-bahagian tubuh. Ya, hendaklah kita perhatikan. Itu yang pertama, kelompok yang pertama yang dimasukkan ya, atau menjadi penghuni neraka. Sedangkan kelompok yang kedua dalam hadis ini adalah ya orang-orang yang mereka itu mempunyai atau senantiasa suka membawa cambuk atau cemeti, di mana mereka suka mencambuk, mereka suka memukul dengan cemeti, ya orang-orang yang tidak dia sukai, orang-orang yang dia katakan dia benci. Ya, ketika ada orang yang melawan dia, maka dia lakukan itu. Atau barangkali dia tidak, tapi dia menyuruh orang. Dia punya antek, dia punya pegawai, dia punya orang-orang suruhan ya untuk mencambuk, untuk menyakiti ya orang-orang yang bertentangan dengan dia. Ya, maka orang-orang seperti ini juga adalah merupakan calon penghuni neraka, aliyadzubillah. Ya, maka mereka hendaklah bertakwa kepada Allah dan menghentikan ya kebiasaan buruk mereka dengan gemar menyakiti, mengintimidasi, dan bahkan mengganggu kehidupan masyarakat mereka, yaitu dengan melakukan tindak-tindakan seperti itu. Ya, untuk penjelasan ini ada beberapa hadis tambahan, yaitu yang pertama diriwayatkan dari Abu Mas'ud. Kata beliau, Abu Mas'ud radhiyallahu an, kuntu adribu mamlukan li bisaud. Aku pernah memukul atau mencambuk yaitu budak yang aku miliki dengan cemeti. Fasami itu sautan min waroi, dan aku kemudian mendengar ada sebuah suara yang aku dengar di belakangku.
Orang itu mengatakan, "I'lam Aba Mas'ud, wahai Aba Mas'ud, ketahuilah, anallaha aqdaru 'alaika minka, bahwasanya Allah itu lebih berkuasa atasmu ya daripada engkau, ala hadal gulam, yaitu terhadap atau atas budakmu ini." Kemudian qala berkata Abu Mas'ud, qultu aku berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la adribu mamlukan li ba'dahu abadan." Ya Rasulullah, sejak saat ini aku tidak akan lagi memukul budakku untuk selama-lamanya. Wa fi riwayatin, dan bahkan dalam suatu riwayat, saqata sautu min yadi min hibati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian cemeti itu, cambuk itu terjatuh dari tanganku, min hibati, karena karisma, ya karena wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cemeti yang ada pada Abu Mas'ud kemudian terjatuh ya karena mendengar suara Nabi itu. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, faqultu, aku berkata, kata Abu Mas'ud, huwa harrun liwajhillah. Ya Rasulullah, budakku ini yang tadi aku cambuk ini sekarang dia bebas, dia merdeka, dia bukan budakku lagi. Nah, aku semata-mata melakukan ini karena mengharapkan wajah Allah. Faqala, maka berkomentarlah yaitu Rasulullah SAW, amma innaka law lam taf'al lalafihatka annar yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, adapun engkau, seandainya lam taf'al, engkau tidak melakukannya, engkau tidak memerdekakannya, la niscaya lafihatka, ya akan menghembus, ya akan menimpa kadirimu annar, yaitu api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kalau seandainya kamu tidak bebaskan, andai kata engkau tidak lakukan membebaskan, memerdekakan budakmu ini, nanti api neraka akan berhembus ya dirimu nanti pada hari kiamat. Nah, hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nah, itulah bagaimana seorang sahabat Abu Mas'ud, ya karena sebagai manusia dia tidak luput dari kesalahan, ya dia pernah memukul budaknya. Tapi begitu diingatkan oleh Rasulullah, ya setelah ditegur oleh Rasulullah tentang perbuatannya, bahwa Allah itu lebih kuasa melakukan itu daripada Abu Mas'ud, lalu kemudian Abu Mas'ud berjanji sejak saat itu dia tidak akan lagi mau memukul dengan cemeti yaitu budak-budaknya. Nah, kemudian Abu Mas'ud ya memerdekakan budak yang dicambuknya tersebut, dan dengan itulah ya Allah merdekakan Abu Mas'ud ya dari siksaan api neraka. Hadis selanjutnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, berkata Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man daraba gulaman lahu haddan lam ya'tihi aw latamahu fakaffaratuhu ayyu'tiqahu. Jadi barang siapa yang memukul seorang budak, di mana pukulan itu harus ada kisos, ya harus ada hadnya, lalu dia tidak mau mengambilnya atau dia melecehkannya, maka kifarat dari memukul budak itu adalah dengan cara memerdekakannya. Bayangkan, ini kita berbuat zalim, kita ini memukul dengan cemeti, kita mencambuk budak, bayangkan. Apalagi orang merdeka, ya orang-orang yang tidak ada hubungan ya dengan hamba sahaya, ya di mana mereka hanya berusaha mempertahankan hak mereka, tanah mereka, ladang mereka, ya kemudian ternak mereka, lalu kemudian datang orang-orang untuk untuk merampasnya dan bahkan memukuli orang-orang yang punya tanah, punya ladang atau punya ternak tersebut. Bayangkan, ya tentu ini lebih besar lagi, karena menyakiti budak saja tanpa sebab itu akan menyebabkan hukuman. Bagaimana dengan orang-orang yang merdeka? Ya, ini bukan hanya orang-orang yang punya kekuasaan, bukan hanya orang-orang yang memiliki harta benda. Banyak orang-orang yang ya suka melakukan tindakan kekerasan. Ya bisa lihatlah bagaimana preman-preman yang berada di pasar, di terminal, ya ketika dia malak, ya katakanlah para pedagang, ketika dia memalak supir-supir angkot, lalu tidak diberi, lalu memukulnya, ya atau
ya katakanlah menzoliminya, ya, dan bahkan tidak sedikit ya melakukan hal itu dengan benda-benda tajam. Na'udzubillah. Nah, ini sering terjadi. Ini adalah perkara di mana orang meremehkan yaitu nyawa atau darah orang. Betapa mudahnya seseorang menyakiti, menumpahkan darah, melukai wajah atau tubuh, atau bahkan menghilangkan nyawa. Maka balasan yang di hari kiamat adalah neraka. Maka hendaklah kita jangan bermudah-mudahan untuk menyakiti fisik orang. Apalagi kita yang memiliki harta, kita yang memiliki kekuasaan, ada tanggung jawab tersendiri terhadap orang-orang miskin, terhadap rakyat yang kita bina. Ya, rakyat yang kita kuasai harus ada, kita wajib mensejahterakan mereka, kita wajib memberikan keamanan, kenyamanan kepada mereka, bukan malah menimbulkan rasa takut, ya, atau bahkan mereka tidak bisa hidup sejahtera di tempat mereka sendiri. Nah, di sini ada di dalam hadis riwayat Imam Muslim juga. Kemudian hadis yang lain dari Hakim bin Hizam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, innallaha yu'azzibul ladzina yu'azzibunan nasa fi dunya. Sesungguhnya Allah akan mengazab. Allah akan menyiksa orang-orang yang gemar menyiksa, orang-orang yang gemar mengazab manusia di dunia ini. Jadi orang-orang yang suka memukul orang, suka mencambuk orang, suka nempeleng orang, suka nendang orang, ya, atau menyakiti fisik lah, ya, nanti di hari kiamat Allah akan mengazabnya. Ya, sebagaimana juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud. Nah, itu. Jadi janganlah kita ini bermudah-mudahan menyakiti orang hanya gara-gara dia tidak sepakat dengan kita, lalu kita karena merasa kita punya, ya, katakanlah kekuatan fisik kita besar, kita punya ilmu bela diri, atau kita punya kekuasaan, kita punya harta dan seterusnya, lalu kita sewenang-wenang itu menyiksa orang. Ingat, setiap perbuatan kita di muka bumi ini kelak akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Ya, makanya janganlah kita ini bermudah-mudahan ya untuk menyiksa, menyakiti, memukul ya orang-orang hanya gara-gara kita tidak suka, ya, gara-gara orang itu tidak sepakat dengan kita. Inilah ya dua kelompok orang yang merupakan penghuni neraka. Nah, maka bagi kita yang barangkali memiliki dua karakter, dua sifat ya yang ada di dalam hadis ini, maka berhentilah. Ya, bagi kita kaum wanita yang suka berdandan, yang suka menampakkan aurat, yang suka memperlihatkan bahagian-bahagian tubuh yang bisa menimbulkan syahwat, ya, bagi kaum laki-laki, maka hentikanlah. Begitu juga kita sebagai kaum laki-laki punya anak perempuan atau istri kita suka begitu, tegur nasihati mereka. Ya, jangan mereka itu mengumbar aurat mereka. Walaupun mereka berpakaian, tapi mengumbar aurat, masih menampakkan anggota tubuh dengan pakaian mereka, menonjolkan sesuatu yang menonjol barangkali sehingga menimbulkan syahwat. Hati-hati, mereka bisa masuk neraka karena perbuatan mereka. Kita sebagai laki-laki juga bisa masuk neraka dengan perbuatan istri atau anak perempuan kita, karena kita dianggap dayjus ya oleh Rasulullah SAW. Dan kedua, bagi orang-orang yang merasa punya kekuasaan, punya harta, ya, punya bela diri, ya, fisik yang kuat, janganlah kita bermudah-mudahan ya untuk menyiksa, mengganggu, menyakiti, mengintimidasi ya orang-orang yang lemah. Ya, karena ini juga berdampak nanti di hari kiamat akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita akan dimasukkan aliyadzubillah ke dalam neraka. Ya, mudah-mudahan apa yang dijelaskan dalam kitab ini dapat memberikan faedah kepada kita, dapat memberikan manfaat kepada kita, ya, agar kita berhati-hati dalam bersikap di permukaan bumi ini. Karena semua apa yang kita lakukan di dunia ini nanti akan berimbas, berefek ya nanti di hari kiamat. Sekali lagi mudah-mudahan berfaedah. Ya, demikian penjelasannya. Ya, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan dalam terjemahan, kesalahan dalam ucapan, dan diakhiri dengan walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
ad-dinun nasiha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim.